kembalikan kepada Mas Bustan untuk memberikan pengantar terkait dengan Islam di masa perkembangan. Silakan, Mas Bustan. Ya, terima kasih Mas Kevin atas kesempatannya membahas tentang bagaimana peralihan kepemimpinan dari Nabi Muhammad kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini. Tentunya kita melihat ini bukan peralihan yang sembarangan lah bahasanya seperti itu. Karena apa? Rasul itu yang dipilih oleh Allah karena adanya hak prerogatifnya. Nah, yang diganti di sini bukan Rasulnya, tapi kepemimpinannya. Nah, membahas tentang kepemimpinan artinya di sana perlu dilihat siapa orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Nah, dengan proses-proses yang ada pada waktu itu, ternyata tadi sudah disampaikan bahwa muncul tiga calon yang mana ini yang akan menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Ternyata tadi muncul tiga. Nah, meskipun pada waktu itu secara belum ada menjadi calon penerus Nabi Muhammad, ternyata dari dari proses yang ada ternyata muncul tiga nama ya disebutkan tadi oleh Mas Izzuddin, yang salah satunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari sistem ketatanegaraan, ketika melihat proses itu tadi, ternyata pelaksanaan demokrasi telah dilaksanakan pada waktu itu. Padahal itu kalau ditarik ke belakang itu jauh sekali rentan waktu antara sekarang dengan pada masa itu. Tapi ternyata proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Kemudian silakan pembicara yang lain mungkin ditambahkan bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq ini ketika terpilih menjadi penerus pertama untuk kepemimpinan Islam pada waktu itu, bagaimana meyakinkan para pendukung calon yang lain ketika ternyata pendukung calon lain ini bukan jagoannya yang terpilih. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih. Nah, nanti silakan teman-teman atau pembicara yang lain disampaikan nanti, karena keterbatasan literatur yang saya baca. Tapi melihat dari apa yang dilaksanakan selama 2 tahun, ternyata tadi dengan adanya pemurtadan oleh orang-orang yang sudah memeluk Islam, ternyata dengan keyakinannya yang agak goyah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini ternyata bisa membendung itu, dan yang lainnya sebagainya, misalkan zakat dan seterusnya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini bisa membuktikan bagaimana menjadi pemimpin yang dipercaya dengan gelar yang tadi As-Siddiq itu, ternyata bisa melaksanakan kepemimpinannya secara baik. Mungkin itu Mas Yafik sebagai pengantar sedikit. Oke, terima kasih Mas Bustan. Mungkin sedikit poin yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Mas Bustan, bahwa proses peralihan kepemimpinan dari Nabi menuju Khalifah Abu Bakar terjadi proses yang kalau bahasa kita sekarang adalah proses demokrasi, yang mana di sana juga dibutuhkan kapasitas yang mumpuni untuk menjabat sebagai seorang pemimpin. Dan itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menyelesaikan problem-problem keumatan tadi, menyelesaikan nabi palsu, membentuk Baitul Mal dan lain sebagainya. Saya kira itu terakhir untuk sesi pengantar diskusi kita akan disampaikan oleh Mas Mahbub. Silakan. Terima kasih Mas Yafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa poin ketika kita meninjau masa Abu Bakar menjadi khalifah. Yang pertama yang seperti halnya dikatakan oleh Mas Izzuddin tadi, polemik peralihan pemerintahan itu menjadi fokus utama oleh kalangan sejarawan ketika meninjau proses peralihan dari sosok seorang nabi yang benar-benar khalifatullah menuju kepada sosok Abu Bakar yang merupakan pengganti dari khalifatullah itu. Artinya Abu Bakar itu menggantikan sosok nabi yang sebagai manusia untuk menggantikan proses kepemimpinan itu. Mas Bulan tadi sempat menyinggung bahwa ada hal yang signifikan, ada perbedaan yang signifikan antara khalifatullah dengan khalifatun nas tadi. Khalifatullah itu adalah hak progresif Tuhan untuk memilih, tapi tidak sama halnya dengan ketika pengangkatan khalifatun nas. Khalifatul khalifah, misalnya kalau dalam literatur Islam itu. Nah, proses ini memancing berbagai polemik. Jika polemik ini ditinjau misalnya dari bentuk bagaimana antara suku Khazraj atau Ansor lah dalam komunitas besarnya adalah Ansor, itu mengajukan satu sosok untuk menjadi pengganti Rasul. Alasan mereka karena Ansorlah satu-satunya orang yang dapat bisa menerima Nabi dan membantu perjuangan Nabi untuk meluaskan Islam ke berbagai negara, berbagai suku. Sedangkan menurut Ansor, orang-orang Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang paling dekat, itu tidak mampu untuk membantu Nabi dalam proses perluasan ini. Sehingga mereka mempunyai hak lebih atas kepemimpinan pasca Nabi. Proses ini kemudian diketahui oleh Umar yang dalam beberapa literatur, misalnya kita melihat sirah atau Bari misalnya, Umar kemudian meminta Abu Bakar yang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman Nabi dengan Ali untuk meminta keluar untuk berunding terkait persoalan itu. Ketika ada penolakan, pertama memang ada penolakan bahwa Abu Bakar tidak mau merespon panggilan Umar terkait dengan persoalan itu. Tapi Abu Bakar kemudian menghampiri Umar untuk membicarakan persoalan itu. Maka ketika dua orang ini kemudian pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk menemui kelompok Ansor itu yang lagi berdiskusi tentang sosok kepemimpinan setelah Nabi wafat. Ada paling tidak 3 hal dalam momen itu. Pertama, otoritas keimanan yang ditunjukkan oleh orang Ansor, yang bagi mereka mampu memperkuat Islam sehingga mencapai pada stabilitas yang dicapai pada saat itu. Sedangkan Quraisy sedangkan Muhajirin, kita pakai bahasa Muhajirin saja, sedangkan Muhajirin yang diwakili oleh Umar dan Abu Bakar mengajukan alasan bahwa mereka lah orang terdekat Nabi, berada pada satu keturunan dengan Nabi, dan mereka bagian dari keluarga Nabi. Alasan-alasan tersebut kemudian nanti mengakibatkan banyak interpretasi yang muncul. Quraisy, Muhajirin memenangkan kontestasi itu dalam tanda petik. Kontestasi itu dengan mengutamakan kedekatan, dengan mengutamakan faktor keluarga, dengan mengutamakan faktor perjuangan awal. Sedangkan Ansor itu mengargumenkan dirinya sebagai pembela utama. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar menang sebagai representasi orang yang paling dekat dengan Nabi.
Nah, proses itu kemudian memunculkan banyak polemik. Kenapa kemudian harus Abu Bakar? Nanti banyak kalangan akan mempertajam polemik itu. Bagaimana dengan posisi Ali yang secara garis keturunan itu lebih dekat dengan Rasul. Ini mungkin nanti Mas Hijrian bisa menambahkan itu. Bagaimana proses polemik itu. Tapi analisa yang paling menarik adalah apa yang disampaikan oleh Adonis dan berkaitan dengan ijma yang disampaikan oleh Mas Hijrian tadi. Bagi Adonis, seperti halnya ta'assub dalam kesukuan, itu bagian dari kekerasan yang mengatasnamakan qabilah. Sebagaimana ijma merupakan kekerasan atas nama komunitas, atas nama jemaah. Apakah kemudian konsensus yang dikatakan oleh Mas Hijrian tadi dalam wilayah fikih itu masuk dalam wilayah kekerasan dalam wilayah jemaah itu? Karena ketika proses konsensus Umar itu tidak berjalan mulus. Ada beberapa kalangan yang menantang Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. Misalnya Ali misalnya. Dalam beberapa riwayat di Sirah At-Tabari pun dijelaskan Ali tidak langsung sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. Meskipun nanti ada terpecah menjadi dua. Apakah Ali ini hanya bertahan sekian hari saja atau dia bahkan ketidaksepakatan dengan Abu Bakar itu berjalan secara terus-menerus. Ada riwayat yang mengatakan setelah Fatimah wafat, kira-kira begitu. Itu kan agak lama dari proses pengangkatan Abu Bakar itu. Apakah konsensus yang dimaksud Mas Hijrian itu masuk dalam wilayah itu atau tidak? Kalau tidak, bagaimana kemudian konsensus-konsensus yang berujung pada kekerasan itu tidak dapat diistilahkan sebagai kekerasan dalam wilayah jemaah tadi? Itu yang mungkin kita perlu bahas lagi. Kemudian momen yang paling dramatis adalah bagaimana Abu Bakar bertindak sebagai kepala negara, bisa diistilahkan semacam itu, untuk memerangi orang-orang riddah itu, orang-orang yang dianggap keluar dalam Islam. Ada dua memang riddah itu. Ada yang mengaku sebagai nabi. Ada yang riddah karena persoalan zakat. Nah, yang ingin saya fokuskan adalah persoalan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ada polemik, kenapa harus diperdalam lagi? Karena ada polemik ketika Abu Bakar menginginkan memerangi orang-orang tersebut dan Umar tidak setuju atas tindakan Abu Bakar itu, kira-kira begitu. Jadi persoalan ini ada dua persoalan yang berbeda, yang di kalangan sahabat yang memiliki perbedaan interpretasi atas bagaimana kewajiban zakat itu. Untuk menganalisa ini, analisis yang digunakan para faqidah dalam Al-Haqiqah, Al-Ghaibah misalnya, itu sangat menarik. Para faqidah mengambil dua angle untuk menganalisa itu. Yang pertama dari angle Umar, yang kedua dari angle yang pertama dari angle orang yang diperangi, yang kedua dari angle-nya Abu Bakar. Abu Bakar dalam kajiannya Ibnu Asir misalnya, dia mewarisi satu kekuasaan yang masih belum stabil dalam wilayah finansial. Sehingga Abu Bakar ketika memimpin Islam, kita memikir Islam pada waktu itu tidak menerima sepeser gaji pun, tidak menerima sepeser karena kas negara waktu itu masih dalam wilayah yang tidak stabil. Sehingga zakat harus disetorkan ke Baitul Mal untuk mengisi pembendaharaan negara. Sehingga
negara bisa menjalankan seluruh aktivitasnya melalui Baitul Mal itu, kira-kira begitu. Jadi kenapa Abu Bakar kemudian menghukumi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ke Madinah, ke Baitul Mal itu? Karena akan mengganggu stabilitas negara. Tapi pandangan Umar berbeda. Keimanan itu dicukupkan dengan membaca syahadat. Ketika mereka membaca syahadat, maka mereka masih dalam kategori haram untuk diperangi. Itu kira-kira begitu. Jadi meskipun pada akhirnya Umar menyepakati Abu Bakar untuk memerangi mereka. Farah Faudah kemudian mengambil analisa bagaimana korban ini. Bagi Farah Faudah, korban ini sebetulnya membayar zakat, mau membayar zakat, tapi tidak melalui Baitul Mal. Karena bagi mereka, Baitul Mal itu sudah putus keterkaitan dengan mereka semenjak Nabi wafat. Kesepakatan yang melanggar kesepakatan yang dilakukan oleh orang Badui tentang zakat itu karena mereka meyakini didasarkan atas keyakinan nenek moyang mereka, jika melakukan perjanjian dengan satu orang dan orang itu wafat, maka perjanjian itu otomatis putus. Sehingga ketika mereka melakukan perjanjian dengan Nabi, dengan keislaman mereka, dan Nabi wafat, maka mereka perjanjian itu akan semuanya putus, gitu kira-kira. Jadi dengan anggapan semacam itu, maka sah bagi Abu Bakar untuk memerangi orang-orang Badui yang tidak mau membayar zakat itu. Kira-kira begitu pengantar dari saya, Mas Yafiq. Oke, terima kasih Mas Mahbub atas paparannya terkait dengan panjang tadi. Ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sarikan terkait dengan pada masa Abu Bakar ini. Yang pertama adalah di dalam proses peralihan muncul polemik-polemik yang tadi sudah sangat dijabarkan. Ada polemik terkait dengan identitas dan lain sebagainya. Baik itu identitas kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang itu mempertajam polemik tadi. Dan Profesor Hasan Ibrahim ini melihat bahwasanya proses pembaiatan Abu Bakar itu merupakan peristiwa demokratis dari Nabi kepada para sahabatnya. Karena apa? Karena Nabi tidak menentukan, tidak menyebutkan, bahkan tidak mewajibkan umatnya langsung memilih Abu Bakar. Itu yang pertama.